Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu yang mengubah kami menjadi hamba-hamba Allah, juga anak-anak Allah kesayangan-Mu yang berguna bagi kerajaan-Mu, memuliakan nama Tuhan Yesus kami selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima roh Bapa Sorgawi kami ajaib. Amin. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, kita hari ini lihat firman Tuhan yang terkenal di Matius 13 di ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 22 dan 23 ini mengajarkan kita, Tuhan Yesus mau kita berbuah, udah pasti. Kita sering dengar firman itu, dari buahnya kita akan mengenal, bukan hanya dari tandanya. Namun Tuhan Yesus mau kita benar-benar berbuah banyak. 30 kali lipat sudah bagus, tapi 60 kali lipat beneran ada. Bahkan 100 kali lipat pun Tuhan Yesus sampaikan. Menunjukkan bahwa Tuhan mau kita benar-benar berlipat kali ganda, berbuahkan untuk Tuhan Yesus kita. Dan di sini disampaikan alasan orang tidak berbuah yang paling cocok untuk orang Kristen. Orang Kristen itu sudah percaya, mendengar firman sudah senang. Sayangnya orang itu, rata-rata orang Kristen kita juga banyak yang khawatir akan hal-hal dunia. Itu adalah hal besar yang membuat kita sering terganggu, distracted. Namun bukan hanya masalah terganggu sehingga akhirnya jadi mundur, tapi tidak sempat berbuah atau lama berbuahnya. Ya, dan itu merugikan sekali yang punya tanaman, yaitu Bapak Sorgawi, pengusaha tanaman sorgawi ini. Dan juga ada satu lagi, tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau sudah ada istilah tipu daya kekayaan, artinya kalau dalam bahasa Inggris di KJV dikatakan di situ adanya deceitfulness of riches. Artinya adanya suatu hal-hal yang ngomongin kekayaan dunia yang benar-benar sebenarnya menipu, penuh dengan tipu daya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita mau kita semua belajar deh. Jangan seperti orang yang kekanak-kanakan dalam firman. Orang-orang yang masih sekali pengen cari kekayaan terus-terusan. Kita ini pingin kekayaan sorgawi, itu yang seharusnya kita miliki. Ya, jangan terus-terusan aja pengen kaya di dunia, pengen mulia di dunia, seperti orang yang terkena tipu daya iblis itu. Karena Tuhan menyampaikan ujian yang iblis bawa ke gunung yang sangat tinggi. Ya, di Matius 4 ditunjukkan segala kerajaan di dunia dengan kemuliaan, bukan dengan kemegahan. Ya, itu tulisannya doxa dalam bahasa Yunani, artinya mulia atau glory dalam bahasa Inggris. Jadi Tuhan mau kita benar-benar mengarahkan hati kita jangan ke hal-hal yang disebut kemuliaan duniawi. Ya, jadi itu kerjaan iblis, tipu daya iblis. Ya, kalau dalam bahasa Yunani di Matius 13, ya, itu jelas ditulis apate. Ya, apate itu atau apatao itu tipuan, menipu. Ya, jadi aslinya itu bukan real kekayaan yang seharusnya kita dapat. Itu hanyalah tipuan, bukan seharusnya itu yang kita kejar. Nah, intinya kita kepingin sekali Bapak Ibu, kita semua bersama harus ingin kerajaan sorga. Kekayaan sorgawi, itulah yang harusnya kita pikirkan. Kalau tidak, kita tidak berbuah. Kalau nggak berbuah tuh nanti ditebang.
nanti kita dapat masalah karena Tuhan sudah memberikan masukan penting. Kalau tidak berbuah, tentunya itu nanti ditebang. Ya, kalau ditebang, ya kita harus tahu. Kalau sudah ditebang, dibuang api, ini kan kita jadi masalah. Tuhan bicara di Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api di Injilnya. Matius 3. Dan juga di Matius 7 ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan juga di kalimat-kalimat lain. Ya Bapak Ibu, kita ini orang-orang percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan jangan kumpulin harta di bumi. Di bumi ingatan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ingatan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita tidak boleh punya dua Tuhan, satu doang, yaitu Allah saja. Tuhan Yesus saja Tuhan kita. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Ya, harus berbuah. Jangan sampai ada halangan untuk berbuah kita. Yang disebut oleh Tuhan Yesus yaitu himpitan karena khawatir. Apalagi tipu daya pengen kaya di dunia, kemuliaan duniawi. Ya, jauhkan dirimu dari segala kekhawatiran akan hal dunia. Jauhkan diri kita juga dari semua keinginan-keinginan kemuliaan duniawi sementara dan semata ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus melindungi, memberkati kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia ajaibnya. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu, peduli kepadamu, memberi engkau damai sejahtera ajaibnya, sehingga diberkatilah engkau secara ajaib dalam kesehatanmu, keselamatanmu, keuanganmu, kecukupan keluargamu, masa depan keluargamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Help me God, oh help me my Lord. Jesus, I cry, asking for your grace. Have your great mercy on me to work for you, only for you. Hear me, Lord, oh hear me, my God. Jesus, I cry, asking for your hands. Have your loving kind and grace to serve for you, only for you. Jesus, I ask for your strength. Jesus, help me to change this world. I shall prepare for your kingdom, your perfect peace upon all men. Oh Lord, I ask your wonders. Dear Lord, how this world does need you. I shall praise and worship you, dear Lord. Help me change this world for you.